Maka disebut kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Hijrahnya Nabi untuk menghimpun kekuatan, untuk menghimpun keselamatan dengan syariatnya di kota Madinah. Maka kalau ada satu kalimat thayyibah, kalau ada qasidah yang baca thayyibah ya thayyibah, itu artinya kebaikan, artinya kota Madinah. Jadi dari kota Madinah tidak berlama-lama kemudian menuju kembali ke kota Mekah. Jadi lahir Nabi kita Muhammad SAW jelasnya 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 571 Masehi, dinamakan tahun gajah, yaitu pada saat di mana kejadian yang sangat besar, Raja Abraha memimpin pasukan gajah untuk menghancurkan kota Mekah, untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, itu dalam surat Ababil. Maka diturunkan burung yang bernama Ababil, mengambil batu kerikil dari neraka, kemudian dihantamkan setiap kerikil itu mengenai kepala gajah, mengenai kepala daripada semua pengikut Abraham, termasuk Abraham. Setiap satu batu kerikil ini mengenai kepala, tembus sampai ke gajah, itu langsung jadi debu dan tidak ada darah. Gajah ini habis langsung rata dengan tanah, karena kota Mekah tidak boleh dikotori karena kota suci. Ini peristiwa yang besar di mana Nabi kita Muhammad SAW lahir. Kemudian diketahui bahwa Nabi ini adalah calon bakal seorang Rasul, membuat Raja kafir Quraisy termasuk paman Nabi Muhammad SAW gelisah, resah, karena melihat akan ada seorang Rasul yang tertulis pada kitab Injil. Dulu sudah ada rahib-rahib atau pendeta yang memiliki kitab Injil asli. Setiap satu lembar ada nama Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Ahmad. 2 lembar dibuka kitab Injil, ada nama Nabi kita SAW, 2 nama. Kalau 600 lembar kitab Injil, berarti 600 nama Nabi Muhammad SAW dihilangkan oleh mereka pengikut-pengikut yang murtad, pengikut Injil yang murtad. Mereka mencari siapa Ahmad itu, ternyata Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini sampai besar, mulai kejadian-kejadian yang aneh. Karena ini tidak ada hubungannya dengan ayat ini, kita singkat. Langsung Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah, karena diketahui ada siasat yang luar biasa. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dinyatakan adalah musuh kafir Quraisy dan wajib dibunuh. Ini boikotnya. Dan setiap mengaku yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW,
semua pedagang makanan-makanan tidak boleh melayaninya. Jadi dimatikan ekonominya, dimatikan rezekinya, pokoknya segala hidupnya tidak boleh dilayani kecuali engkau akan mati. Jadi dibuat mati kelaparan, buat mati. Kalau kau mengikuti daripada kita sekalian, kata orang kafir, maka kamu akan kaya. Maka dengan demikian bersayembara yang namanya Raja Kafir Quraisy, termasuk pamannya Abu Thalib, yang mana mengatakan barang siapa yang bisa membunuh Nabi kita Muhammad SAW dapat 40 onta, dapat 40 onta. Kalau sekarang 40 mobil. Harga onta itu sama dengan harga mobil. Maka dengan demikian orang-orang yang pengikut kafir Quraisy, preman-premannya mengajukan usul, kami sanggup. Didengar oleh orang pengikut Nabi kita Muhammad SAW yang semacam itu, maka waktu itu Sayyidina Ali masih kecil, seorang pemuda yang berani walaupun umurnya masih 12 tahun. Bayangkan 12 tahun sudah jadi pahlawan, 16 tahun kelihatan satrianya, beraninya melebihi dari yang lain-lain. Diketahui semacam itu, maka Sayyidina Ali datang ke rumah Siti Khadijah, datang ke rumah Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan beritakan, ya Rasulullah, akan terjadi tengah malam bahwa engkau ada seorang pembunuh. Maka lebih baik engkau pindah dari kamar ini, biar aku saja yang terbunuh. Ini kata Sayyidina Ali. Jadi umur 12, menggantikan tempat duduknya daripada Rasulullah SAW. Begitu selesai, selimut buka, ganti Sayyidina Ali. Ganti Sayyidina Ali. Kemudian tengah malam betul-betul masuk rombongan yang membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dibuka selimutnya, ternyata ada seorang pemuda yang umur 12 tahun, Sayyidina Ali. Maka terkejut yang namanya membunuh tadi. Ternyata engkau Ali, bukan ini tempat di dunia Rasul SAW? Benar, lantang dan berani. Kenapa? Karena kami akan bunuh Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali, sebelum kau membunuh, aku dulu yang mati duluan. Kau tinggal pilih leher, kaki, dada. Maka Sayyidina Ali lah yang maju pertama kali untuk melindungi Rasulullah SAW. Umur 12 tahun. Bukan pengecut, bukan orang yang pandai makan jasa, tapi pandai berjasa. Tidak takut di dalam dia menghadapi masalah itu, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, melihat masih anak kecil umur 12 tahun, maka apa katanya? Kami tidak ada niat untuk membunuh kamu, karena kami diperintahkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Keluarlah ya Ali, aku tidak butuh kamu. Selamatlah Sayyidina Ali. Kenapa kau tidak membunuh aku?
Cuman aku bertanya kepadamu ya Ali, di mana Nabi Muhammad SAW? Tentu tadi saya katakan bagaimana aku menceritakan tentang hal Nabi Muhammad, sekarang di mana? Yang jelas akulah pengganti Nabi Muhammad. Apa bedanya kau membunuh Nabi Muhammad dengan membunuhku? Sama, karena aku yang maju lebih dahulu, baru engkau mencari Nabi Muhammad. Tidak, aku tidak akan membunuh kamu. Akhirnya kesel yang namanya preman tadi menghadapi anak yang umur 12 tahun sudah berani lantang seperti itu. Maka dengan demikian membuat kegelisahan hati Nabi Muhammad, hampir membuat gelisah di negeri Mekah. Maka keluar dari negeri itu, dan sepeninggalan daripada Nabi Muhammad SAW, mereka seakan-akan menang, seakan-akan merdeka, seakan-akan tidak ada yang mengganggu dan mengusik lagi untuk mengikuti agama syariat Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi menghimpun di kota Madinah. Kemudian setelah mempunyai kekuatan, Nabi kembali ke kota Mekah, karena disitulah yang nanti akan menjadi sejarah, yaitu adanya Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah itu tempat rumah berhala, tempat patung yang disembah sama orang kafir Quraisy. Jadi 360 itu patung-patung semua, itu di antara Ka'bah itu. Mereka keliling juga tawaf, tapi nyembah berhala, Lata Buddha. Maka setelah itu kembali Nabi kita Muhammad SAW untuk menyerang kota Mekah dengan gigihnya, yaitu disebut pasukan daripada singa padang pasir, yaitu dipimpin oleh Sayyidina Hamzah, paman Nabi sendiri. Yang satu paman musuhi, satu paman membela Rasulullah SAW. Disitulah dirobohkan yang namanya semua berhala-berhala, dipenggal semua patung-patung, bahkan dibersihkan semua. Dan disitulah ada salah satu orang kafir Quraisy terkemuka, yaitu suami dari Hindun yang ada menjaga di tempat Ka'bah itu, dibunuh sama Sayyidina Hamzah. Maka bersumpah yang namanya Hindun tadi dan memberitakan kepada orang kafir Quraisy, apabila nanti Sayyidina Hamzah itu meninggal, aku akan mengambil jantungnya mentah-mentah, akan kurobek dan aku makan. Ini istrinya yang namanya Hindun. Jadi kalau namanya Hindun, hati-hati, itu istrinya kafir Quraisy. Nah, sampai peristiwa itu, maka berlakulah adzan yang pertama kali, yaitu Bilal, seorang budak yang dibebaskan, yang membela Nabi kita Muhammad SAW, naik di atas Ka'bah dan adzan mulai pertama kali. Makanya kalau orang adzan disebut Bilalnya siapa? Itu nama Bilal. Ya, kalau bahasa Arabnya muadzin, orang tukang adzan. Tapi kadang-kadang orang kan itu Bilal. Nah, memang pertama kali yang adzan adalah namanya Bilal. Nah, sampai singkat cerita timbul peperangan semuanya, sehingga meninggallah Sayyidina Hamzah, terbunuh dalam peperangan. Maka Hindun mendatangi paman Hamzah, membedah dadanya, mengambil jantungnya dan memakannya. Ini kekejian di zaman jahiliyah, saking kerasnya orang-orang pada waktu
itu dalam kesesatan yang nyata.